Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Memutus perjanjian jin dan sahab. Aku membuka bungkus bedak kecil yang dinilai orang bisa mengetahui adanya dzurriyyat di dalam rahim kita atau tidak. Ya Allah, jika memang ada janin di dalam rahim hamba mohon jagalah ia ya Allah. Namun jika tidak, maka jagalah hati hamba dari kekufuran nikmat-Mu ya Allah. Ucapku lirih sambil memasukkan bedak pipih ke dalam air seni yang sudah kutampung. Mas, panggilku lirih ketika melihat Mas Kevin telah selesai menunaikan sholat subuh. Sayang, udah bangun ternyata. Mas kira masih tidur. Mas baru mau ke kamar, tadi bangunin adik, ternyata udah di dapur aja. Ucapnya sambil berjalan ke arahku, lalu mengecup pucuk kepalaku. Selalu ada rasa hangat di jiwa ketika ia selalu mengecup pucuk kepalaku. Mas, aku berucap sambil menyerahkan benda pipih yang ada di tanganku. Ia melihatku kemudian melihat benda pipih itu kembali. Alhamdulillah, setelah setahun lebih akhirnya kita diberi kepercayaan Allah ya sayang. Ucapannya membuatku bahagia sekaligus membuatku sedih teringat kejadian di rumah Om Mawan. Udah sayang, jangan terlalu dipikirkan. Kan sudah Mas bilang, mohon sama Allah, Nita harus kuat demi anak kita. Lanjut Mas Kevin kembali. Seperti itulah suamiku. Selalu tahu jika aku sedang dalam pikiran yang tidak mengenakan perasaan. Insya Allah Mas selalu jaga Nita dan anak kita ya. Diriku sambil mengeratkan pelukanku padanya. Tak terasa bulir air mata ini menetes. Entahlah, aku harus senang atau semakin was-was, karena aku tak mau terjadi apapun terhadap anak yang sedang kukandung ini. Iya, selalu sayang, selalu dimanapun Mas berada, mau itu jauh sekalipun dari sisi Nita, Mas akan selalu berdoa kepada Tuhan untuk Nita dan anak kita yang di sini nih. Usap tangan Mas Kevin ke perutku. Seketika kesedihan itu sirna, berganti menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Karena selama setahun lebih pernikahan kami tak pernah sedikit pun kami lewatkan berobat kesana kemari hanya untuk mendapatkan si buah hati. Dan Allah mengijabah doa-doa kami. Terima kasih ya Allah. Akan kujaga selalu titipanmu ini, dan semoga kelak ia akan membawa kami ke syurga dan dapat memberikan manfaat yang baik untuk banyak orang. Amin. Bulan demi bulan telah berlalu. Alhamdulillah, kehamilanku tak sepenuhnya memberatkanku. Hanya saja, aku tak tahan jika terkena angin sedikit saja. Aku sudah mau pingsan rasanya. Tapi alhamdulillah, semuanya berakhir ketika usia kandunganku masuk bulan ke-6 kehamilan. Aku sangat bersyukur kepada Allah. Aku menjalani kehamilan yang mudah. Makan apa saja masuk. Hanya saja aku tak suka wangian. Waktu sore pun sudah tiba. Aku yang sedang asyik menyapu halaman sambil bersolawatan, tiba-tiba mendengar handphoneku berdering. Halo Mama, Assalamualaikum. Sapa aku kepada sang penelpon yang tak lain ialah mamaku. Waalaikumsalam Nita. Bulan besok jadi kan nak 7 bulanannya, ucap mamaku dari seberang telepon. Insya Allah jadi Ma. Kita buat yang sederhana saja, hanya mengundang keluarga mertua Nita sama keluarga kita aja Ma. Biar Palek Teddy, Paleknya Mas Kevin yang memimpin doa, balasku. Kusudahi telepon dari mamaku setelah sekian lama kami berbincang. Aku merasakan ada hal yang tak enak mengusik pikiran. Namun segera aku tepis dengan membaca istighfar dan sholawat. Lalu aku pun berjalan menuju dapur untuk mengeluarkan hajat kecilku di kamar mandi. Namun ketika baru sampai ke ruang tengah, aku merasakan ada tangan yang memegang kakiku hingga hampir saja aku terjatuh. Aku segera menuntaskan hajatku dan terdengar suara orang memberi salam. Waalaikumsalam. Mas, udah pulang? Kok cepet banget pulangnya? Tanyaku kepada Mas Kevin.
Jam kerja Mas kan selesai jam 5 memang. Tapi tadi jalanan senggang jadi ya bisalah ngebut sikit, ucapnya sambil menyengirkan gigi. Mau jadi Rosa Mas? Candaku. Rosi kali. Ya kali Mas jadi itu. Balasnya tertawa sambil menggerakkan tubuhnya. Kayaknya perempuan. Aku pun ikut tertawa melihat aksinya. Sudut pandang dari Mas Kevin. Hari ini perasaanku tak tenang. Seperti ada yang mengusik pikiran. Aku terus memikirkan Nita di rumah. Jujur setelah kejadian di rumah Om Awan, aku udah merasa was-was dengan kondisi Nita. Flashback. Sejak pertama bertemu dengan Nita, aku melihat sosok tinggi besar di belakang tubuh Nita yang menampilkan aura tidak bersahabat. Namun, ada sinar lain di sisi tubuh Nita, seperti melingkari tubuh Nita dari sentuhan makhluk di belakangnya. Perkenalanku dengan Nita berawal dari masuknya aku ke tempat ia menimba ilmu. Profesiku sebagai guru muda tak menampik banyaknya wanita baik kalangan guru maupun siswi yang berusaha mendekatiku. Namun tidak dengan Nita. Di saat teman-temannya berusaha mencari perhatian padaku, ia malah sebaliknya, tenang dan anggun. Cantik, itu kata-kata pertama di hatiku ketika memasuki kelasnya dan melihat ia untuk pertama kali. Ada getaran aneh di hatiku ketika aku duduk di hadapannya, memanggil namanya, tapi bukan senyuman yang aku dapatkan seperti siswi lain, namun jawaban yang singkat disertai wajahnya yang berpaling dariku. Dia periang, tapi sikapnya lebih kedewasa, dan mungkin itu yang membuat aku jatuh cinta dan mulai mendekatinya. Suatu hari ketika ia menerimaku, namun dengan catatan untuk tidak ada orang lain yang tahu kecuali Allah. Dikarenakan aku guru dan ia muridnya, tidak etis katanya. Iya, aku membenarkan ucapannya. Namun di satu malam, aku bermimpi dijumpai kakek-kakek tua, memakai tongkat, berjalan ke arahku. Namun tidak dapat kulihat betul wajahnya. Beraninya kamu mendekati cucuku. Jauhi cucuku, atau kamu kubuat celaka. Astagfirullah. Aku pun terbangun dari mimpiku yang tampak nyata itu. Ada apa sebenarnya sama kamu, Nit? Kenapa mimpi itu selalu menghampiriku ketika aku sedang memikirkanmu? Aku melihat jam, ternyata masih jam 3 pagi. Bergegas aku mengambil wudhu sebelum kantuk menyerangku kembali. Kutunaikan sebentar ibadah sunnah, lalu tidur kembali menunggu waktu subuh. Pagi telah tiba. Tugasku mengajar di siang hari. Jadwalku dengan jam masuk sekolah Nita berbarengan, sehingga bisa dibilang setiap hari kami jumpa. Namun tidak ada perlakuan spesialku untuknya. Itu pun atas requestan dia juga. Padahal aku ingin memberitahu dunia bahwa dia wanitaku. Nit, nanti saya mau ke kampus. Sebentar lagi saya izin keluar. Doakan saya agar skripsi saya di ACC dan bisa segera sidang. Ucapku kepada Nita yang sengaja kutemui di depan kelasnya. Kami memang berjanji agar berbicara seformal mungkin ketika berada di muka umum, apalagi di sekolah. Baik Pak, semoga berhasil, jawabnya singkat, namun membuatku gemas dengan pipi cabi yang selalu aku rindukan ini. Aku pun bergegas untuk berangkat menuju kampusku dengan sepeda motor kesayanganku yang kubeli sendiri. Brak! Ya ampun nak, ayo nak saya bantu bangun, ucap seorang bapak-bapak dan disusul oleh bapak-bapak yang lainnya menolongku untuk bangkit. Kok bisa jatuh bang? Kan jalanan lagi sepi, tanya salah seorang yang menolongku. Tadi tiba-tiba ada entok yang terbang mengarahku bang, kena ke mukaku. Dihantamnya kuat bang, makanya sampai jatuh. Aku berbicara sambil menahan sakit. Kulihat segitiga sepeda motorku bengkok. Celana dan lengan bajuku pun sobek meninggalkan bekas luka yang amat parah di lutut, siku tangan dan tulang kering kakiku. Yang anehnya ketika aku ditabrak unggas itu setelahnya, aku tak melihat lagi keberadaan unggas tersebut. Untung kakimu gak patah. Tadi bapak lihat kuat sekali kamu jatuhnya, ucap bapak yang lain lagi. Aku pun menghela nafas dan terus beristighfar. Sekiranya aku merasa sudah membaik, aku pun pulang membawa motorku dengan hati-hati. Tak lupa aku mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah menolongku. Setelah sampai di rumah, aku pun menghubungi Nita, mengabarkan keadaanku
dan ia berjanji akan menjengukku setelah ia pulang sekolah. "Assalamualaikum," ucap seorang wanita yang mengetuk pintu rumahku. Aku melihat sudah pukul 5 sore. Pasti Nita, batinku. "Waalaikumsalam. Ada Nita, masuk dek. Baru pulang sekolah ya," ucap kakak Rida, kakak perempuanku yang sudah pulang ngajar juga. Keluarga kami memang keluarga pengajar. Aku anak terakhir sama seperti Nita. Jadi tak ayal kami berdua memang anak yang manja. Nita memang sudah kukenalkan dengan keluargaku. Beruntungnya aku, dia cepat bisa membaur dengan keluargaku. "Di mana Pak Kevin, Kak?" tanya Nita yang terdengar di telingaku. Masih saja dia memanggilku Bapak. Masih aja Nita manggil Kevin Bapak. "Oh, tapi iyalah bapak dari anak-anak kalian kan?" Canda Kak Rida. Senangnya hatiku mendengar perkataan Kak Rida. Cengir Nita. Aku pun melangkah menuju mereka dengan hati-hati, karena perih di lututku belum juga hilang, walaupun sudah kuobati. Itu dia, yang dicari udah keluar. Tahu aja dia kalau ada bidadari yang datang. "Kakak ke dapur dulu ya buat minum," ucap Kak Rida dan berlalu ke belakang. "Ya udah sana, pergi, ganggu orang mau pacaran aja," ucapku kepada Kak Rida, dan dibalas toleran oleh Kak Rida. "Emangnya siapa pacar bapak?" tanya Nita yang membuat aku memelaskan wajahku. "Ya, kasihan banget enggak diakuin," teriak Kak Rida dari dapur. Aku pun semakin memajukan bibirku tanda aku sedang merajuk. Iya, maaf ya Mas Kevin," jawabnya yang membuat hatiku langsung luluh. Dia langsung melihat lukaku yang telah diobati. Raut wajahnya melihatkan kecemasan. "Sakit Mas?" tanyanya sambil terus melihat luka kaki dan tanganku. "Sakit dek, tapi udah sembuh kok pas kamu datang dan khawatir gini." Nyesel Nita datang. Kami pun tertawa bersama. "Oh iya dek, Mas mau nanya, yang pernah deketin kamu atau mantan-mantan kamu pernah kecelakaan kayak Mas gini juga nggak?" tanyaku pada Nita. Jawabnya menggantung menampakkan raut ketegangan di wajahnya. "Sebenarnya sih iya Mas, mantan Nita 2 orang, sama yang ngedeketin Nita. Karena itulah Nita enggan untuk dekat sama laki-laki. Karena setiap Nita pacaran, dia pasti jatuh dari motor. Dan yang anehnya kok bisa ya lukanya sama-sama di lutut sebelah kiri," ucap Nita sambil melihat kembali lukaku. Apa ini ulah kakek-kakek yang datang ke mimpiku itu? Sudahlah, mungkin ia tidak ingin cucunya dinodai, pikirku positif. "Emangnya kenapa Mas? Kok nanya-nanya sampai situ?" tanya dia membuyarkan lamunanku. "Enggak apa-apa kok Nit, cuma nanya aja," ucapku sambil nyengir. "Oh ya udah, lekas sembuh ya Mas, biar sidangnya cepat selesai. Nita pamit pulang ya, udah sore takut dicariin," ucapnya sambil bersiap ingin pulang. "Maaf ya, nggak bisa ngantar Nita pulang, jadi pulang sendiri deh," sesalku. "Terus emangnya selama ini Nita ngizinin gitu diantar sampai rumah? Mau kena tonjok sama bapak," ucapnya sambil mengepalkan tangannya. Bapak Nita berperawakan tegap tinggi, lebih tinggi dari tubuhku. Aku yang membayangkannya aja udah ngeri dibuatnya. "Ya udah ya, Nita pulang dulu. Titip salam sama Kak Rida." "Wassalamualaikum," ucapnya dan berlalu dari rumah orang tuaku. Bulan berganti tahun, hubunganku dengan Nita juga berjalan baik-baik saja. Bahkan aku sudah bertamu ke rumahnya tepat di hari kelulusannya di bangku SMA. Ternyata orang tuanya sangat ramah kepadaku. Bapaknya yang aku kira siap akan memakanku ketika aku berkunjung ternyata berbeda 180 derajat dari apa yang aku pikirkan. "Kamu Kevin ya? Anaknya Pak Subrata kan?" tanya Bapak Nita kepadaku. "Dari mana Bapak Nita tahu nama papaku?" tanyaku dalam hati. "Iya Om, saya anak Pak Subrata yang terakhir," jawabku sedikit tegang. "Papa kamu itu teman mancing Om. Dan Om juga udah tahu hubungan kalian dari saudara Om yang tinggal tak jauh dari kediaman kalian. Kenapa kamu gak gentle datang langsung menghadap saya dan meminta untuk mendampingi anak saya?" Jawabnya menggetarkan lututku. Aku mempersiapkan diri kalau saja aku diusir dari rumah Nita. Maaf Om, tapi Nita yang tidak mengizinkan," jelasku semakin grogi. "Sudah jangan kaku seperti itu. Om tahu kamu anak baik-baik. Keluarga kamu juga terkenal baiknya. Jaga anak Om ya, jangan kecewakan dia.
Jangan pernah mengkhianatinya. Om bisa mempercayai kamu kan? Tanyanya sambil mempertegas kalimatnya. Insya Allah Om, saya akan berusaha untuk tidak mengecewakan Nita dan Om, jawabku tegas sambil menatap mata Bapak Nita. Bapak Nita terbatuk-batuk. Aku melihat perawakan beliau yang sangat drastis dari pertama kali beliau mengantarkan Nita ke sekolah ketika kelas 1 SMA dahulu. Badannya tak setegap dahulu, namun wibawanya masih terasa ketika ia sedang berbicara. Sudahlah Pak, sudah selesaikan wawancaranya. Kasihan Kevinnya, sampai keringetan gitu. Mana gak dipersilahkan minum lagi. Ih, kejam deh Bapak. Ayo minum dulu nak, ucap seorang ibu-ibu yang wajahnya agak mirip dengan Nita. Mungkin itu mamanya Nita? Aku hanya mengangguk menyatakan iya. Dari hari itu aku mulai akrab dengan keluarganya. Memang rumah Nita terasa panas, namun bukan panas biasa yang kurasakan di sini. Entahlah, hanya perasaanku saja atau emang cuaca lagi tidak bersahabat. Aku mendapat kabar dari Nita jika ia ingin melamar pekerjaan. Di saat itu, aku sedang ditugaskan untuk seminar di luar kota selama 2 minggu membawa nama sekolah. Namun beberapa hari di kota orang, aku mendapatkan kabar dari Nita jika bapaknya meninggal dunia. Aku sangat menyesal karena tidak bisa menemani Nita di saat terlemahnya. Namun pikiranku mengatakan jika aku harus segera melamar Nita karena aku sudah berjanji kepada almarhum jika aku akan menjaga anaknya. Hari yang kami tunggu akhirnya tiba juga untukku melamar Nita, dan di bulan berikutnya kami menyelenggarakan pernikahan. Hari-hari sebagai pengantin baru kami rasakan bersama di rumah yang aku kontrak tak jauh dari lingkungan sekolah tempatku mengajar. Kami memilih berpisah dari orang tua untuk bisa menyesuaikan diri masing-masing. Namun ada yang berbeda di diri Nita ketika ia sudah menjadi istriku. Sifatnya yang gampang emosian dan sangat egois membuatku hampir menyerah memperjuangkannya. Namun aku kembali teringat dengan pesan almarhum Bapak Nita. Satu hari di saat emosinya sedang memuncak, aku pun terbawa emosi oleh sikapnya dan hampir menuruti keinginannya untuk berpisah. Aku terus beristighfar sambil meredam emosiku. Aku mencoba memegang tangannya sambil terus beristighfar, berharap ia luluh dengan perlakuanku. Namun hal tak terduga yang aku dapatkan. Matanya melotot merah menyala ketika berbalik menatapku. Aku pun terperanjat dan mencoba untuk meraihnya kembali sambil membaca surah Ruqyah. Ia pun menjerit kesakitan dan setelahnya ia pingsan. Nita, sadar sayang, ucapku setelah mengangkatnya ke tempat tidur. Mas, haus, ucapnya lirih. Aku melihat ada kilatan darah berada di dalam bibirnya. Mungkin karena ia berteriak begitu kencang sehingga tenggorokannya terluka. Aku pun memintanya minum perlahan dan benar, ia kesakitan ketika menelan. Aku menyuruh ia beristirahat dan tidak memikirkan apapun. Itulah masa lalu antara Kevin dan Nita. Kembali ke masa sekarang. Mas, kok ngelamun sih? Ucap Nita sambil menepuk pundakku. Enggak kok sayang, Mas cuma capek aja. Oh ya, gimana kabar istri Mas sama calon anak Mas ini? Tanyaku sambil mengajaknya duduk dan mengelus perut Nita yang semakin terlihat membesar. Alhamdulillah Mas, baik. Tapi Mas tadi sebelum Mas pulang kan Nita baru selesai nyapu. Terus Mama nelpon, nanya tentang 7 bulanan. Pas Nita ke dalam mau pipis kok kayak ada yang megangin kaki Nita ya Mas. Nita hampir jatuh juga sih tadi. Untung refleks Nita cepet. Benar dugaanku, ternyata Nita sedang diganggu. Mungkin Nita kecapean karena kan tadi nyapu. Nita jangan dulu capek-capek ya sayang. Sebisa mungkin Mas juga akan ngebantu Nita bersihin rumah. Kalau emang lagi gak mau masak, kita catering aja sama Bi Ija, tukang sayur yang di dekat ujung jalan ya, ucapku menenangkannya. Nita hanya mengangguk membalas ucapanku. Namun aku tahu dia sedikit tidak terima dengan ucapanku yang berkata jika ia hanya kecapean. Kring, terdengar nada dering handphoneku berbunyi, tanda panggilan masuk. Ketika kau lihat, Bi Ninis menelponku. Halo Bi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kevin, bisa kamu kesini? Om Wawan kesurupan lagi, manggilin nama Nita, jawab Bi Ninis dengan nada terburu-buru.
Astagfirullah, ada apa lagi nih? Ya Bi, secepatnya kami ke sana. Kami pun bergegas ke rumah Om Mawan. Setelah sampai, aku melihat Om Mawan sedang duduk bersila, layaknya seorang raja. Nita memeluk tubuhku, aku pun membalas pelukannya. Kuusap belakang tubuhnya, perlahan sambil membacakan ayat kursi, meminta perlindungan untuk Nita. Mas, temenin, ucapnya sambil menatap mataku. Iya sayang, jawabku. Kami pun melangkah masuk. Nita duduk di hadapan Om Mawan, dan aku duduk di samping Nita. Om Mawan meminta untuk disalamin tangannya oleh Nita. Ketika Nita selesai bersalaman dengan Om Mawan, aku melihat bola mata Nita yang membesar pupilnya. Entah apa yang dilihat Nita. Kamu harus ikut denganku, atau bayi kamu yang ikut denganku, ucap yang merasuki Om Mawan. Enggak akan. Nita dan bayi Nita enggak mau ikut dengan jin seperti kamu, ucap Nita histeris. Aku pun memegangi Nita dan menyuruh Bik Ninis untuk membawa Nita menjauh. Aku pun mencoba untuk berkomunikasi dengan jin itu, namun tak ada jawaban apapun darinya. Dan aku meminta untuk segera keluar dari tubuh Om Mawan. Syukurlah jin itu tidak terlalu sulit untuk dikeluarkan. Sudut pandang dari Nita. Aku mendekati tubuh Om Mawan. Ketika aku sedang menyalami tangannya, tak sengaja aku melihat mata Om Mawan. Entah apa yang terjadi padaku, namun aku melihat ada bapak di belakang sosok kakek tua yang entahlah, aku tak tahu ia siapa. Sempat aku ingin terisak karena melihat wajah bapak, orang yang sangat kurindukan. Semakin lama bayangan bapak hilang, tergantikan dengan kakek tua di hadapanku. Ia berbicara sambil mengulurkan tangannya. Aku pun langsung istighfar, mengingat perkataan Mas Kevin, jika aku tidak boleh mengiyakan jika diajak dengan makhluk itu. Aku pun berteriak histeris. Mas Kevin merengkuhku ke dalam pelukannya, dan Bik Ninis membawaku pergi ke dapur mereka. Kamu ngeliat apa, Nit? Tanya Bik Ninis. Enggak ada, Bi, ucapku berbohong. Kamu jangan bohong. Orang yang sedang hamil memang sangat peka dan sangat sensitif. Makanya kamu banyak-banyak sholat dan zikir ya nak, ucap Bik Ninis. Omnya kamu itu entah apa, dia meminta ilmu kepada bapakmu. Mungkin belum dalam ommu berguru dengan bapakmu, makanya ommu pun sering sakit setelah ayahmu pergi. Mungkin tidak cocok dengan ommu ilmunya, lanjut Bik Ninis yang membuat aku terperangah mendengarnya. Apa Bi? Jadi Om Mawan sudah meminta ilmu pada bapak? Pantas saja jika Om Mawan yang menjadi perantaranya, jawabku secara gamblang. Bibi juga nggak tahu. Tiba-tiba aja ada yang bilang sama Bibi kalau ommu kayak orang sakit gitu, bisa matahin kayu tebel pakai tangan kosong, jelas Bik Ninis. Aku pun terdiam mendengar pernyataan Bik Ninis. Hari terus berlanjut sampai ke acara 7 bulananku semuanya berjalan lancar. Mas Kevin menyuruhku untuk tidak memikirkan apapun yang telah diucap Om Mawan. Sampai mamaku menelponku agar menemaninya di rumah kami yang dulu. Akhir-akhir ini mama merasa terganggu karena seringkali benda berjatuhan, padahal tidak ada yang menggesernya. Angin pun tidak ada. Kami memutuskan untuk pindah, mengingat sebentar lagi aku mau melahirkan, jadi ada mama yang membantuku. Singkat cerita, tibalah saat kami sudah pindah ke rumah mama. Tidak banyak yang kami bawa, hanya tempat tidur dan baju. Lemari pakaian sudah tersedia di sini, punya aku dan kakak-kakak dahulu. Dek, udah malam, yuk tidur, panggil Mas Kevin ketika aku sedang asyik menonton sinetron bersama-sama. Ma duluan ya, ucapku pada mama, dan hanya dibalas anggukan kepala. Kalau mama-mama sudah nonton sinetron, dunia ini macam hilang dibuatnya, tergantikan dengan dunia sinetron. Waktu terus bergulir. Aku pun mulai tak nyaman dengan posisi tidurku, karena perutku yang semakin membesar dan gerakan anakku yang semakin aktif. Aku terbangun ketika anakku tiba-tiba menendang sangat kuat. Ku elus perutku, namun sayup-sayup ku dengar suara orang seperti membaca surah Yasin. Bukan hanya satu orang, namun seperti orang yang sedang mengadakan pengajian. Terdengar suara laki-laki dan perempuan. Aku tajamkan lagi pendengaranku dan benar mereka seperti mengaji. Untuk apa mereka mengaji sepagi ini? Dan di mana itu? Kok terdengar jelas sekali seperti dekat?
Padahal rumah mama dengan rumah tetangga jaraknya lumayan jauh. Jika ada pengajian mingguan pun tak akan terdengar sampai sini. Aku mencoba membangunkan Mas Kevin, namun ia tidak bergeming. Aku terus membangunkannya sambil fokus mendengar suara itu. Namun ketika suara mengaji di masjid berkumandang, sayup-sayup suara itu pun lenyap. Dan Mas Kevin baru tersadar ketika suara itu telah hilang. "Ih mas, lama banget sih bangunnya," ucapku kesal setelah Mas Kevin tersadar dari tidurnya. "Emang kenapa sih dek?" jawabnya sambil sesekali menguap. "Tadi adek dengar ada orang seperti mengaji, kayak baca Yasin gitu mas. Tapi pas denger ngaji di masjid, suaranya hilang," jelasku pada Mas Kevin. "Adek ngelindur kali. Udahlah tidur lagi. Jangan dipikirin. Mas mau bersiap ke masjid dulu ya," jawabnya santai sambil mencium perutku dan berlalu bersiap pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. "Ih beneran loh mas, adek udah benar-benar bangun tadi," balasku kesal. "Ya udah bangun yuk, sholat, habis itu tidur lagi. Nanti mas belikan makanan sehabis pulang dari masjid. Adek mau mie balap deket masjid kan? Ya udah jangan dipikirin, biar mas beliin. Kalau tetap pikirin, mas gak mau beliin loh," ancamnya. Aku pun hanya mengangguk lalu bergegas menunaikan ibadah subuh dan beranjak ke tempat tidur lagi. Hamil tua membuatku sedikit susah untuk gerak cepat, apalagi dari duduk kebangun. "Mah, lagi ngapain?" tanyaku melihat mama sedang membuka lemari pendingin. "Kok gak dijawab sih mah?" tanyaku kembali sambil menuang air minum yang berseberangan dengan lemari pendingin. "Ita, kamu bicara sama siapa?" Aku dikejutkan dengan suara mama yang baru saja memasuki ruang dapur. Aku pun terkejut sambil menoleh ke tempat pendingin, namun kosong. "Mah, tadi Nita lihat mama buka kulkas." Nita tanyain, tapi mama diem aja, jelasku sambil mendekat ke arah mama. "Ah, beneran kamu Nita?" "Mama baru siap sholat loh. Pas sampai di ruang TV mama dengar kamu ngomong, makanya mama samperin," jelas mama. Aku pun tak kalah terkejutnya dengan mama. Prang! Baskom di atas kulkas jatuh dengan sendirinya, membuat aku dan mama saling menatap heran. "Ma," ucapku ketakutan. "Udahlah biar aja, mungkin mereka iseng. Kamu ke depan aja jalan pagi, mama mau masak," jawab mama santai. Sesantai itu kah? Aku saja ketar-ketir pas tahu kalau yang aku ajak ngomong bukan mama. Entahlah. "Assalamualaikum Nita, mas pulang," ucap Mas Kevin sambil tersenyum sumringah memperlihatkan plastik resek yang dibawanya. "Nih Nit, mas bawakan pesanan kamu. Kamu tahu nggak tadi di tempat tukang mie balap ini tinggal 1 porsi lagi Nit. Pas pula ada yang beli. Kan kamu tahu sendiri gimana larisnya mie balap di situ," cerita Mas Kevin. "Lah, terus kok mas bisa dapet sih?" tanyaku penasaran sambil berjalan mengambil piring. "Iya ini tadi punya ibu-ibu, entahlah. Mungkin dia terpesona ngeliat mas, makanya ini dikasihkan ke kita aja." Hahaha, candanya. "Ih beneran ngomongnya, Nita gak suka gelai," jawabku sambil memajukan bibir. "Ih kok jadi ngambek sih? Kok omongan kita sama ya yang lagi booming itu?" Haha, aku pun tertawa bersama Mas Kevin. "Ayo siapa yang langsung niruin nada bicaranya?" Tahun lalu itu ya. Aku menceritakan kejadian di dapur tadi. Mas Kevin mengkerutkan alisnya. Entah apa yang dipikirkannya, namun ia tidak merespon perkataanku. Selalu ia bilang, "Semuanya akan baik-baik saja, jangan negatif thinking." Ia pun pamit bergegas mau ke sekolah, karena jabatannya yang baru menugaskan ia untuk stay di sekolah walaupun sedang daring. Sementara itu di sisi lain, "Au, mama. Astagfirullah nak, kamu kenapa? Ya Allah, ketuban kamu rembes nak. Kevin. Mama memanggil histeris Mas Kevin. Minggu-minggu ini memang sudah masuk HPL, hari perkiraan lahir. Aku tinggal menunggu hari, namun dari subuh tadi perutku sudah tak karuan rasanya. Mas Kevin tergopoh-gopoh keluar dari kamar. Ia yang sedang bersiap hendak berangkat kerja pun mengurungkan niatnya dan membawaku langsung ke rumah sakit yang jaraknya lumayan jauh dari rumahku menggunakan mobil rentalan tetangga. Bersambung dulu ya, nanti secepatnya disambung ke bagian berikutnya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Alhamdulillah.